Hai, Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Elfrida Diana Dahu, NIM 2001080064. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi pendidikan ekonomi di Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Indonesia dengan judul materi yang akan saya bahas pada saat ini yaitu permasalahan ekonomi yang terjadi di daerah NTT. Jadi di sini saya akan membahas tentang permasalahan ekonomi yang terjadi di NTT, terlebih khususnya yaitu kekeringan lahan pertanian di NTT sehingga menyebabkan kesulitan perekonomian di daerah NTT. Baik, di sini saya akan membahas tentang kekeringan lahan pertanian di NTT dan bagaimana solusinya. Yang pertama, saya akan membahas tentang kekeringan. Baik, kekeringan mungkin sudah menjadi keseharian saat musim kemarau di daerah NTT, seperti lahan di tempat belakang Dinas Gubernur NTT. Irigasi kering hanya terlihat rumput ilalang di lain tempat di beberapa kecamatan di Kabupaten Kupang Barat dan di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Timur. Hal serupa juga sangat terlihat, sehingga menyebabkan masyarakat di daerah Kupang ini sulit untuk bercocok tanam. Kekeringan yang sudah terjadi berulang-ulang kali di setiap musim kemarau. Rata-rata pertaniannya hanya bisa dilakukan ketika musim hujan tiba atau musim hujan. Belum ada upaya pemerintah daerah untuk mencari lokasi atau mencari solusi terhadap kekeringan tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT Yohanes Tairuba kepada masyarakat yang mengatakan bahwa selama ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendampingi para petani. Bantuan kepada petani berupa sarana pertanian yaitu benih, pupuk, alat pompa air secara reguler. Problem di NTT musim hujan lebih pendek daripada musim kemarau, sehingga kekeringan lahan tentu terjadi di setiap tahunnya. Mereka harus memberikan solusi pemanfaatan ketika musim kemarau atau di lahan kering. Baik, kita lanjut. Ketersediaan beras untuk rumah tangga dan miskin dikendalikan oleh Bulog. Saat ini di NTT produksi terus meningkat, namun kebutuhan juga meningkat, sehingga NTT sendiri memasuki kebutuhan pangan dari Jawa Timur dan Sulawesi. Dana tersebut dipakai untuk menyalurkan air bersih di 170 titik yang tersebar di 17 kabupaten yang mengalami kekeringan parah. Uang tersebut tidak cukup untuk membantu semua desa yang kekeringan. Kementerian Pertanian memaparkan kemarau panjang yang terjadi di Indonesia umumnya bersamaan dengan kejadian El Nino. Dampak kekeringan sangat dirasakan di sektor pertanian tanaman dengan menjadi tumpuan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Yang berikut kita sampai pada solusi untuk menanggulangi kekeringan yang terjadi di daerah NTT. Baik, di sini ada solusinya. Yang pertama yaitu pendekatan antisipatif. Dalam mengurangi risiko kekeringan dapat dilakukan melalui pendekatan teknis dan pendekatan kelembagaan. Tindakan-tindakan yang dilakukan melalui pendekatan teknis seperti mengefektifkan informasi perkiraan iklim yang dihasilkan oleh beberapa lembaga internasional dan nasional seperti BMG, LAPAN, Badan Litbang Pertanian untuk memproduksi terjadinya kekeringan dan menentukan alternatif teknologi antisipatifnya. Selain itu, memanfaatkan peta rawan kekeringan sebagai informasi awal dalam
memantau kekeringan dalam kondisi iklim non-formal, serta melakukan analisis dampak anomali iklim terutama El Nino terhadap pergeseran musim atau awal musim kemarau sampai dengan musim hujan. Penurunan curah hujan tahun dan membandingkan musim kemarau dan musim hujan dengan kondisi normal. Tentu saat dan masa tanam yang tepat dapat memanfaatkan analisis neraca air wilayah dan analisis indeks kecukupan air nasibab untuk mengetahui defisit dan surplus air dan saat tanam yang tepat pada kondisi iklim normal. Baik, itu saja materi yang akan saya bahas pada saat ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam, shalom, selamat sore. Terima kasih.